Ada pas waktu puasa penutupan pengajian itu dia, ya. Sebetulnya jangan semuanya ditutup ya. Kenapa? Karena memang di sini disebutkan wal fikru fil ilmi ya'dilu siyam. Jadi bahwa berpikir mengenal ilmu sebanding dengan orang yang berpuasa. Apalagi kita nutut ilmu lagi puasa, subhanallah. Ya. Wa mudzakaratu ta'dilul qiyam, muzakarah ilmu, diskusi itu sepadan loh dengan mendirikan ibadah sholat. Ya. Jadi makanya Masya Allah, kalau melihat hadis ini makin semangat kita menuntut ilmu. Saya punya jamaah terakhir, Masya Allah, itu pengajian dimanapun, habaib dia datang udah. Datang, pengajian di mana datang sebagainya. Nanti akan kita bahas yaitu tentang masalah pembagian ilmu. Wa'lam antasil al ilmu ala nau'ain. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu dapat dihasilkan dengan dua cara. Jadi ilmu yang kita peroleh ada dua cara nih Bu. Ya, Ibu memperoleh ilmu dimanapun dia itu ada dua cara. Yang pertama apa? Kasbi. Yang kedua sama'i. Ya, kasbi. Yang kedua sama'i. Apa itu kasbi? Kasbi adalah huwal ilmul hasil bimudawamati darsi wal qiraat wal ustad. Jadi yang disebut dengan kasbi itu adalah ilmu yang dihasilkan dengan cara melanggengkan, belajar dan membaca di hadapan guru. Ini udah jarang banget nih. Ya. Udah jarang banget. Bapak mungkin masih ngalamin ya. Almarhum al-maghfurlah Muallim Syafi'i Azami. Betul ya? Insyaallah. Sekarang udah jarang, Pak. Udah jarang ilmu kayak kasbi gini udah jarang. Murid-murid pada pegang kitab, kemudian baca kitab kuning. Kitabnya masih gundul, disakelin pada waktu itu, baru diterjemahkan, udah nggak ada. Sekarang lebih banyak yaitu sama'i. Sama'i itu adalah ilmu ngedenger, bener gak? Ya kan? Udah paling enak ibu-ibu, datang langsung nyender, ambil posisi. Bawahnya kipas angin udah masuk, udah pules aja udah. Ya Bu ya, Bu, Insya Allah ya ibu-ibu yang tidur sambil duduk di majelis ilmu Insya Allah beda, amin. Ya beda sama yang tidurnya di rumah sambil megang remote nonton TV Ikatan Cinta. Insya Allah beda ya. Makanya ada yang bilang pokoknya kalau udah mau tidur pules ya udah di Al-Khairiyah aja udah. Iya benar, duduk aja di majelis ilmu pulas aja. Pas bangun, wabillahi taufik wal hidayah. Nah, ya. Ini saya saranin kalau yang kayak gitu besok bawa sari puspa aja pembantal. Iya, ya. Tapi ini sama'i, di mana-mana sama'i. Jarang sekarang ustadz-ustadz yang kajian nih kitab nggak ada. Coba tanya ustadz, nggak ada. Makanya sekarang nggak ada yang khatam. Ya, saya alhamdulillah di Masjid Agung Al Mulisin kitab Bulughul Maram. Kemudian di Al-Karamah Maraqil Ubudiyah. Kemudian di beberapa tempat dan sebagai kitab. Berusaha kenapa? Tipis tapi hatam. Ya. Sekarang juga mohon maaf, ustadznya juga jangan udah zaman sekarang ngasih kitabnya gede-gede, jangan. Saya ingat banget kayak Haji Buya Ujang Umar, itu beliau itu ngajar kitab tafsirnya Al-Maroghi. Al-Maroghi itu tebelnya segini. Ya. Karena kalau ngaji yang kitabnya tebal ada dua pilihan. Kemungkinan besar ustadznya meninggal zamannya masih awet. Atau yang kedua jamaahnya awet, ustadznya meninggal. Itu dia. Cuman itu. Makanya sekarang udah yang pendek-pendek aja. Safinatun Najah, ya kan? Sulamut Taufik, ya udah. 1 tahun selesai. Tapi antep, itu dia. Ketimbang ngaji yang umum. Kalau ngaji umum ya selesai udah. Itu dia. Jadi ingat, tapi insya Allah dua-duanya yang berkah adalah yang kasbi. Amin. Ya, makanya alhamdulillah. Jadi Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ini kurang lebih ada 115 kitab yang beliau karang. Saya kalau setiap ziarah baik haji maupun umroh, saya tawasul, saya ziarahi Syekh Imam Nawawi di pemakaman Ma'la supaya kenapa? Berkah ilmunya. Jadi dia. Sekarang ada orang ustadz dan sebagainya ngajar aja udah. Ada lagi sekarang hebatnya Bu, mau apa? Lihat apa? Google. Jadi kalau ditanya ngajinya di mana? Sanatnya Google. Mbah Google. Ya.
Memang jujur Bu, ibu nyari apapun di Google keluar semuanya. Ya, rukun wudu, keluar rukun wudu. Ya, yang membatalkan sholat keluar. Tapi kalau mau ngaji kasbi, ada kitabnya, ada gurunya, beda. Itu dia. Ya, hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati. Wa yajibu 'alal muta'allim ayyan wiya bi tahsilil ilmi ridallahu ta'ala. Nah, sekarang wajib bagi orang yang sedang belajar nuntut ilmu itu niatnya. Nah, ini luruskan niat ya Bu ya. Luruskan niatnya. Jadi kata saya Imam Nawawi dalam kitab Syu'abul Iman disebutkan bahwa niat orang-orang yang nuntut ilmu yang pertama adalah mengharapkan ridho Allah. Ya. Jadi makanya kita mesti matching dulu nih Bu. Ya, mesti selaras dulu. Ibu berangkat dari rumah ikhlas. Amin. Gurunya juga sama, ya. Kenapa? Karena ilmu gak akan masuk. Ibunya ikhlas, gurunya ambekan udah. Ya, gurunya ikhlas, ibunya ambekan. Ya, ini perasaan udah 8:30 belum selesai juga nih. Udah lapar banget lagi begitu. Ya, udah ngegerendeng ayah tuh di belakang tuh. Ya, udah di atas udah disiapin makanan tapi belum selesai juga mah. Ya, jadi kalau ibu ngomongin, ya, kemudian ngegerendeng, insya Allah nggak akan masuk tuh. Ya. Saya juga insya Allah nggak lama, mudah-mudahan berkah. Amin. Jadi yang pertama niat nuntut ilmu itu adalah mengharapkan ridha Allah. Wa darul akhirah wa idalatul jahli an nafsi wa an sa'iril juhal wa ihya'uddin wa ibqa'ul islam bil ilmi. Adapun niat yang kedua adalah mengharapkan negeri akhirat. Ya. Jadi kita belajar, kita duduk di majelis ilmu ini mengharapkan pahala di akhirat. Amin. Jadi insya Allah. Jadi kalau ada orang yang pengen cash, Ustadz saya pengen cash pahalanya Ustadz, gampang, mati aja dulu. Iya. Pengen tahu bagaimana nikmatnya sorga, bagaimana nikmatnya kubur, ya udah gampang. Ya tuh. Ya, mati aja udah. Jadi ya. Wa ibqa'il Islam wa idalatul jahli, kemudian menghilangkan kebodohan. An-nafsi wa an-saidul juhal, menghilangkan kebodohan dan juga dari diri dan seluruh orang yang bodoh. Ya. Jadi kita niatkan juga nuntut ilmu, mohon maaf ya, mohon maaf. Mudah-mudahan kita yang sudah bisa ajarkan kepada yang belum. Ya. Dan kita niatkan juga bahwa kita masih bodoh. Itu dia. Saya teringat ada seorang murid, ada seorang jamaah, beliau begini, Ustaz, dalam hati nih, dia dalam hati. Dalam hati dia bilang, ini perasaan nih kayaknya udah berapa kali nih disampaikan sama Ustaz nih, gitu dia. Ada yang begitu. Nah, saya teringat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beliau mengajarkan tafsir surat Al-Maun sampai 13 kali. Kiai Haji Ahmad Dahlan beliau mengajarkan tafsir itu surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama. 13 kali. 13 kali pertemuan, mohon maaf. Coba kalau di sini 13 kali pertemuan, pertemuan ke-7 aja udah sepi, saya yakin. Udah sepi. Kenapa? Karena pertemuan ke-8 pasti dia ngoceh. Ini pasti Al-Maun lagi nih. Pasti Al-Maun lagi nih. Ustadz nggak jauh. Pokoknya sampai Ustadz Zainuddin itu lewat dipanggilnya Ustadz Maun. Ustadz Al-Maun. Ada yang begitu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang muridnya, ya, Kiai Haji Suja. Beliau berkata, wahai Kiai, perasaan kita ngaji Al-Maun udah 13 kali. Apa nggak ada surat lain? Apa jawab Kiai Haji Ahmad Dahlan? Apakah kamu sudah terhindar dari orang-orang yang mendustakan agama? Apakah kamu sudah mengamalkan apa yang terkandung dalam surat Al-Maun? Masya Allah, ya. Jadi makanya, ya, kita husnuzon bahwa kita masih merasa bahwa diri kita bodoh. Wa ihya'uddin, ya, yaitu menghidupkan agama. Terasa banget Pak ya, kemarin ya PPKM darurat, Masya Allah, pengajian ditutup. Tapi alhamdulillah nih ya, udah mulai terang benderang Bu, pengajian udah mulai dibuka, ya. Maulid sudah mulai ada di beberapa masjid, ya. Kemarin 2 tahun Masya Allah sepi banget dah. Sepi udah, nggak ada taklim semua ditutup.
Sekarang alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia sudah membuat surat edaran bahwa sholat sudah mulai rapat. Dalam hati gua, mohon maaf ya, dalam hati kita al-khairi mah nggak ngaruh ya, al-khairi mah nggak ngaruh ya, nggak ngaruh, udah rapat dari dulu, betul ya. Jadi ya, wa ibqa'il Islam bil ilmi, dan juga mempertahankan Islam dengan ilmu. Wa yanwi bihi syukru ala ni'matil akal wa sihatil badan, dan ia juga berniat dengan menuntut ilmu itu bersyukur atas nikmat akal dan sehatnya badan. Jadi kita syukuri Bu, kita datang ke sini dalam rangka syukur nikmat, yaitu kita dikasih akal yang sehat sama badan yang sehat. Jadi dalam rangka syukur ya. Jadi makanya kalau misalnya mohon izin ya, kalau ada di antara jamaah yang dia nggak ngaji padahal akalnya sehat, badannya sehat, rugi dia, ya, rugi dia. Wala yanwi bihi iqbalan nas ilaihi wastijlaba mata'id dunya wal ikram inda sultan wa ghairi, dan juga ia tidak boleh mempunyai niat agar orang-orang yang tunduk kepadanya. Nah, jadi nggak boleh tuh kita niat nuntut ilmu ya, itu dalam rangka menundukkan supaya orang tunduk semuanya sama dia. Nggak boleh, haram hukumnya. Gua ngaji ya di Al-Khairiyah, biarin aja gua bantah tuh orang tuh, biarin dalilnya buat tuh, nggak boleh tuh ya. Harus niatnya dalam rangka kita kasih tahu kepada dia, jadi bukan untuk mengalahkan orang ya. Termasuk juga diharamkan kita tidak boleh mengumpulkan harta benda dari ilmu yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.